Di atas segala-galanya, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Bila segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. We worship you, we worship you. We worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. And you alone are my King of my heart. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. And you alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit.
so wonderful. You are so wonderful name. You are so wonderful name. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 oh Jesus, Jesus. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yes, For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory.
Heroes, history maker. Bagaimana keadaanmu? Saya percaya walaupun dalam keadaan situasi yang seperti ini, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Nah, mari sebelum kita dengar firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah Heroes. Kami percaya penyertaan yang luar biasa Tuhan sudah menyertai kami. Sekarang kami akan dengar firman-Mu biar menjadi kekuatan, menjadi jalan keluar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Baik, saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang new normal atau kehidupan normal yang baru. Dan new normal yang dimaksudkan di sini adalah perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal, sembari menjalankan protokol kesehatan guna mencegah dalam hal ini adalah penularan COVID-19. Misalnya, yang kita lakukan adalah physical distancing, mesti sering cuci tangan, mesti pakai masker, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti protokol ini, maka kita akan bisa hidup dalam kehidupan new normal. Namun jika tidak mengikuti protokol yang dianjurkan, maka kita akan menerima sanksi. Tidak hanya membahayakan diri kita sendiri, tapi juga kita bisa membahayakan orang lain. Nah, Heroes sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita bukan lagi menjadi warga dunia ini, kita menjadi warga surga. Tertulis di dalam Efesus 2 ayat 6, Dia telah membangkitkan kita dan mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Jadi saya dan teman-teman Heroes sudah didudukkan bersama Kristus Yesus di surga ketika kita percaya kepada Yesus. Lagi ditulis di Filipi 3 ayat 20, tetapi kewargaan kita ada di surga. Dan di sana kita juga menantikan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah menjadi warga surga. Namun kita warga surga masih tinggal di dunia ini, masih hidup di bumi yang penuh dengan tantangan. Yang kali ini kita hadapi adalah pandemik COVID-19. Nah, oleh sebab itu, kalau di dalam dunia ini kita punya protokol new normal untuk menjalani kehidupan, ketika kita menjadi warga surga, kita punya protokol new normal yang diberlakukan oleh kerajaan surga. Nah, hari ini saya sampaikan protokol new normal bagi warga surga. Apa itu? Yang pertama, berdoa. Cara kita berdoa sebelum dan sesudah menjadi warga surga tentulah sangat berbeda. Semua orang yang beragama berdoa, namun cara mereka berdoa berbeda. Warga surga ketika berdoa kepada Tuhan bukan sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai suatu rutinitas, tapi merupakan suatu relationship, suatu hubungan antara Tuhan yang sebagai Bapa kita dan kita adalah anaknya. Kita bercakap-cakap dengan Dia. Tuhan Yesus waktu di bumi, Dia perkenalkan Tuhan sebagai Bapa. Dalam setiap pengajarannya dia ajarkan Bapakku. Dia katakan Bapakku yang di sorga. Bahkan dia ajarkan doa Bapa kami yang di sorga. Tertulis dalam Galatia 3 ayat 26, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus Yesus. Seorang bapa tahu yang terbaik apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Nah, satu kali saya pengen sekali punya speaker Bluetooth yang bulat itu. Harganya sih lumayan, namun saya sudah mampu untuk beli. Cuman setelah saya timbang, saya pikir-pikir, rasanya gak usah dibeli dulu. Saya tanya istri saya pun dikatakan, kalau bukan kebutuhan ya gak usah dibeli. Ya, saya sudah tahu jawabannya, artinya tidak. Dan beberapa waktu setelah itu, seseorang kirim message ke saya. Dia katakan begini, "Hey, I send you a Christmas gift." Saya balas, "Okay, thank you."
Saya nggak tahu hadiahnya apa. Ketika tiba, di situ saya lihat, saya buka, ternyata isinya adalah speaker Bluetooth. Tapi bukan yang bulat, tapi yang bentuk persegi. Yang harganya saya cek 2 kali lipat daripada harga speaker itu. Bapak tahu apa yang menjadi isi hati dari anaknya. Dia pasti menyediakan. Yang saya mau katakan, Tuhan tahu kebutuhanmu, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Tuhan Yesus pasti selalu tepat waktu dalam menjawab doa kita. Percaya, katakan amin. Matius 6 ayat 7-8. Ketika berdoa, janganlah kamu bertele-tele seperti yang dilakukan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka akan didengarkan. Sebab itu janganlah menjadi sama dengan mereka, karena Bapamu mengetahui segala yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, dari cara berdoa kita dapat diketahui apakah kita mengenal Elohim atau tidak. Contohnya waktu doa makan, doa kita panjang, lebar, dan lama. Padahal ujung-ujungnya inti dari doa itu nggak jelas. Yang saya mau katakan, always say what you mean and mean what you say. Stop basa-basi dengan Tuhan. Yang dikatakan ayat tadi juga, karena Bapa juga tahu apa keperluanmu sebelum kamu meminta. Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu sebelum kita minta. Karena itu jangan berdoa seperti pengemis yang meminta, minta dengan kata-kata yang dipakai oleh pengemis. Tuhan, tolong Tuhan. Sebaik-baiknya pengemis, sulit untuk mendapatkan sesuatu yang excellent dari orang lain. Kalau saya berjumpa dengan pengemis di jalan, paling banyak mungkin saya bisa berikan adalah 50.000. Atau kalau saya dengar suara Tuhan mungkin sampai 100.000. Tapi ya paling sering adalah yang didapatkan hanya recehan atau seadanya saja yang ada pada waktu itu. Sangat berbeda ketika anak yang meminta. Dia langsung to the point. Dan bapak yang baik, bapak yang normal pasti memikirkan kebutuhan anaknya, pasti memikirkan keperluan anaknya. Bahkan tanpa minta sekalipun dikatakan tadi, Bapak sudah tahu, Bapak sudah menyediakan kepada kita. Karena karibnya hubungan kita dengan Tuhan. Bapa pasti akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Berdoalah sebagai tanda keintiman dengan Tuhan. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua adalah beribadah. Nah, semua orang yang beragama beribadah. Apa yang membedakan warga surga dengan orang yang biasa? Orang yang bukan warga surga, orang yang belum percaya kepada Yesus? Motivasi. Warga surga ketika beribadah bukan karena ingin dekat dengan Tuhan. Bukan karena ingin memperoleh berkat dari Tuhan. Ingatlah bahwa Kristus ada di dalammu. Katakan, Kristus ada di dalamku. 1, 2, 3. Kristus ada di dalamku. Motivasi kita beribadah adalah kasih kita kepada Yesus. Kita rindu bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya untuk sama-sama mengekspresikan kasih kita kepada Yesus. Saat ini kita belum bisa mengekspresikan kasih kita dengan beribadah bersama-sama mungkin secara biasa, tapi kita bisa mengikuti ibadah online. Kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, lakukan itu dengan penuh ekspresi. Nah, bagi sebagian orang berkata, untuk apa beribadah? Toh kita sudah diselamatkan, toh kita sudah hidup dalam anugerah. Yang penting kita percaya Yesus. Benarkah seperti itu? Apa ada yang sedang pacaran di sini? Atau yang sudah menikah? Sebagai pasangan pasti sangat senang, sangat bahagia kalau diajak ketemuan, terus jalan bareng, terus nonton film. Nah, setelah itu fine dining di sebuah restoran. Wow, itu merupakan sebuah ekspresi kasih. Namun apakah setelah menjadi suami, istri, pacar, setelah sudah sekian lama,
tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu? Tentu tidak. Nah sekarang keadaan kita tidak memungkinkan untuk jalan-jalan, fine dining, nonton dan lain sebagainya. Tapi minimal kita menelepon, video call dan lain sebagainya. Buat yang jomblo, I'm really sorry. Mungkin saudara sudah lama tidak pernah merasakan di telepon orang lain. Tapi ingat Tuhan Yesus memperhatikanmu. Oke, kembali. Ini merupakan ekspresi kasih. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan begini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saat ini gereja YHS menyediakan banyak fasilitas untuk ibadah online. Misalnya ibadah Heroes. Nah, di Heroes sendiri ada Heroes Letter. Dan yang terbaru ada group prayer sebagai pengganti magnet atau cell group. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ikut group prayer. Nah, saya sangat diberkati dengan group prayer. Ada yang bersaksi, mereka selama pandemi ini nggak punya penghasilan, terus mereka coba melakukan hal lain. Ada yang jualan ini dan itu, ada yang jualan kue dan lain sebagainya. Dan ternyata bisa menutupi bahkan lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Ada juga yang sementara masih dalam pergumulan, kita bersama-sama berdoa bagi yang sedang mengalami pergumulan. Sangat senang bisa berjumpa dengan orang-orang seiman. Bagi saudara yang ingin ikut group prayer bisa menghubungi ketua-ketua magnet di kota di mana saudara berada. Nah, saya percaya dengan terus bertemu secara online saat ini, kita bisa saling menguatkan satu sama lain dan jadi berkat bagi sesama kita. 1 Timotius 4 ayat 8, sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya, tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal, karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Beribadah bukanlah sebuah rutinitas, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Ada satu quote yang menarik, does going to church make a Christian? No, and of course not. But Christians go to church or online service. Apakah pergi ke gereja membuat seseorang menjadi Kristen? Tidak, tentu saja tidak. Tapi seorang Kristen pergi ke gereja atau menyaksikan ibadah online. Yang ketiga, protokol yang ketiga adalah memberi. Memberi tidak hanya berupa materi, tapi berupa perhatian, memberi tenaga, memberi waktu, bahkan berdoa kepada orang lain. Bulan ini kita berbicara tentang servanthood, tentang melayani. Itu sebabnya ketika Yesus ada di dunia, dia melayani. Semua orang yang datang kepadanya, dia layani, dia sembuhkan, dia berikan jalan keluar, dia tolong. Bahkan yang paling kita ingat adalah ketika sebelum dia disalibkan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Tak terkecuali kaki Petrus dan Yudas juga dibasuhnya. Dia nggak bilang, kakimu bau, ini bau pengkhianat nih. Enggak, dia basuh semuanya. Dia layani semuanya. Nah, sebagai warga surga, kita adalah anak-anak Elohim yang hidup dan melayani. Kita anak, tapi kita juga melayani. Melayani bukan sebagai sebuah rutinitas, tapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Nah, saya sangat bangga dengan rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online. Karena bukan suatu hal yang mudah agar satu ibadah online itu dibuat. Tidak mudah, tapi mereka tidak egois dengan diri mereka sendiri. Mereka melayani agar memberkati orang lain, agar menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Dan saya percaya jerih lelah kita dalam pelayanan Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Tahun ini 2020, the year of fruitfulness and multiplication. Tahun berbuah dan bermultiplikasi pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya juga salut kepada rekan-rekan yang melakukan charity di setiap kota. Mereka mengambil resiko untuk membagikan bantuan kepada orang-orang. Resiko untuk tertular besar. Tapi mereka ambil resiko itu, mereka bagikan charity, mereka bagikan bantuan kepada orang-orang. Luar biasa. Winston Churchill berkata seperti ini,
we make living by what we get, but we make life by what we give. Kita hidup dari apa yang kita terima, tapi kita memberi kehidupan dari apa yang kita beri. Bapa di sorga memberikan Yesus putranya untuk dikorbankan, untuk disalibkan, menebus dosa kita semua. Dan ketika dia menabur putranya, dia mendapatkan banyak jiwa-jiwa dari taburannya itu. Sehingga saya dan saudara bisa diselamatkan. Tetaplah menabur, tetaplah melayani, tetaplah membantu orang, dan tetaplah bawa persepuluhanmu. Saya mau saksi tentang persepuluhan. Beberapa waktu ini kan sedang alami pandemi, banyak usaha yang sedang tidak berjalan dengan maksimal, termasuk usaha saya, pekerjaan saya. Tapi satu hal yang bisa saya syukuri adalah di 2 bulan terakhir, saya membawa persepuluhan saya dengan jumlah yang tidak pernah saya beri sebelumnya. I mean, this is the top amount yang bisa saya berikan. Saya sendiri terheran-heran dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Ibrani 7 ayat 8 berkata seperti ini. Di sini manusia fana menerima persepuluhan, tetapi di sana dialah yang menerimanya. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Ini ayat pegangan saya. Karena dengan membawa persepuluhan, kita menyatakan Yesus itu hidup. Tidak hanya hidup, Yesus itu hidup dan memberkati kita. Amin. Konklusi dari apa yang saya sampaikan hari ini. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tidak hanya itu, tempat kita sudah tersedia di sorga. Dan kita menjadi warga surga. Nah, sementara kita masih tinggal di dunia, ada protokol new normal yang telah disediakan oleh surga bagi kita. Yaitu dengan memperhatikan bagaimana cara kita berdoa, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai relationship antara Bapa dengan anaknya. Cara kita beribadah, yaitu dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan cara kita memberi, cara kita melayani. Masalah apa yang sedang kau alami saat ini? Health problem, mungkin kau sedang sakit. Atau ada keluargamu yang sedang sakit. Ambil perjamuan kudus. Karena ketika Yesus disalibkan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkanmu. Roti itu merupakan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk sakit penyakitmu. Dan percayalah, oleh bilur-bilurnya kau sudah disembuhkan. Mungkin kau sedang hadapi family problem, ada masalah dalam keluargamu. Mungkin selama pandemi ini kau jauh dari keluargamu. Are you lonely, my friend? Remember, Christ is in you. Don't you ever forget. Dia pasti berikan hikmat kepadamu untuk menyelesaikan masalahmu. Dan baru-baru kita sedang merayakan peristiwa Pentakosta. Ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan Roh Kudus itu menghibur dan menguatkanmu. Saat ini ketika kau merasa lemah, mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Shiraba katakara bayararab. Berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kekuatan yang baru pasti kau peroleh. Jika saat ini kau belum bisa berkata-kata dalam bahasa roh, ada tuntunan. Bukalah YouTube IHS Media. Di situ ada Holy Spirit Series. Dapatkan tuntunan di sana dan saya percaya engkau bisa berkata-kata dalam bahasa roh, engkau bisa dapatkan kekuatan yang baru karena Roh Kudus ada di dalammu, sudah dicurahkan ke atas kita. Masalah apa lagi yang kita hadapi? Financial problem, penghasilan tidak cukup, mungkin kau harus hidup hemat. Dalam keadaan seperti ini, mungkin sisa danamu hanya sampai minggu depan saja. Atau mungkin sampai besok saja, setelah itu nggak tahu harus ngapain, setelah itu nggak tahu harus makan apa. Jangan putus pengharapan. Saat ini mungkin kalau penghasilanmu kurang, mungkin gaji tiba-tiba harus dipotong.
dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa Dia, Tuhan Yesus, sanggup melakukan mujizat. Elohimku akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saya bisa ditolong Tuhan, engkau pasti juga bisa ditolong Tuhan. Jika ada satu pintu yang tertutup, mungkin pintu pekerjaan tertutup, ingatlah Tuhan sudah bukakan satu pintu yang lain bagi kita. Masalah apa lagi? Belum punya pasangan alias jomblo. Mungkin semua teman-teman, sahabatmu sudah pada married dan engkau ketika usiamu sekarang sudah seharusnya untuk menikah, tapi engkau belum punya pasangan. Sisa engkau dari semua sahabatmu, sisa engkau yang belum punya pasangan. Jangan khawatir, yang terbaik pasti Tuhan sudah sediakan. Saya punya kesaksian tentang ini tapi rasanya nggak sempat untuk saya ceritakan. Next time saya ceritakan. Jangan khawatir akan hidupmu. Ingatlah, burung di udara saja dipelihara. Heroes, kau lebih berharga dari burung itu. Bunga bakung saja didandani dengan indahnya. Engkau pasti lebih indah daripada bunga itu di hadapan Tuhan. Amin. Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ingat, God still in control. Tuhan masih tetap pegang kendali. Yohanes 16 ayat 33 berkata begini, semua ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku, kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia ini, kamu mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saat ini jika engkau merasa burnout, lelah, kosong, sehingga engkau malas untuk melakukan segala sesuatunya, malas untuk ibadah online dan lain sebagainya, mulailah dengan berdoa. Ketika kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Namun jika engkau sudah tidak bisa berdoa lagi, berkata-kata dengan bahasa roh. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah itu, kembalilah beribadah, ikuti ibadah online, ikutilah grup prayer, hubungi ketua magnet di mana kau berada. Ekspresikan kasihmu kepada Tuhan, mulai berkumpul dengan sesama orang percaya. Engkau pasti dapat kekuatan. Karena ibadah itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Nah, setelah kekuatanmu pulih, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mulailah memberi. Memberi tidak harus secara materi, tapi memberi juga bisa secara perhatian, memberi bisa secara tenaga, memberi bisa dengan waktu. Mulailah memberi. Dan ayat terakhir yang saya mau sampaikan di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami percaya setiap kebenaran firman yang keluar pada hari ini dipakai untuk menguatkan kami, dipakai untuk memberikan hikmat kepada kami, dipakai untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Bagi setiap heroes Tuhan yang butuh pertolongan-Mu, tolonglah Tuhan, bantu mereka, kuatkan mereka, mereka perlu mujizat. Bagi setiap yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Bagi setiap mereka yang sedang alami masalah finansial, Tuhan Engkau bantu, berikan jalan keluar. Kami percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu dan kami percaya apa saja yang kami doakan, Engkau sudah menjawabnya. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping a faith, but there's no imitating what I found in your grace. All the things.
penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sama-sama katakan, segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Thank you Jesus. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus Kau pengharapanku. Saya percaya Heroes engkau diberkati oleh ibadah online pada hari ini. Engkau yang diberkati, jangan sampai berkat itu sampai hanya kepada dirimu saja, tapi bagikan itu kepada teman-temanmu, bagikan itu kepada orang-orang yang kau sayangi. Kalau engkau diberkati, orang-orang di sekitarmu juga pasti akan diberkati. Mari saat ini sebelum kita akhiri, kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita terima berkat Tuhan. Berkat Bapa Yahweh melalui putranya Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus nantiasa turun melindungi menyertai kami sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami kepala bukan ekor, jalan kami naik dan tidak turun. Apa yang telah disediakan Tuhan kami kerjakan dan jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Yeshua HaMashiach bless you. All I can say
ever found a